Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di video ini kita akan bahas partikel dalam potensial Dirac untuk bagian pertama. Partikel dalam potensial Dirac ini berada dalam pengaruh bentuk potensial seperti dalam persamaan 497 ini, yaitu Vx itu sama dengan minus alfa delta X. Alfa adalah bilangan positif, sementara delta itu adalah fungsi yang definisinya diberikan di nomor 498 ini. Di sini dituliskan dalam tanda petik kata fungsi ini karena memang delta ini bukan fungsi. Delta tidak lain nanti adalah suatu distribusi. Tapi untuk level kita tidak bahas itu. Kita terima saja definisi ini, yaitu nilai delta itu hanya ada dua macam, yaitu 0 atau hingga 0 kalau X-nya tidak sama dengan A, ini maksudnya nilai delta X minus A. Bernilai 0 kalau X tidak sama dengan A, dan bernilai tak hingga kalau X-nya sama dengan A. Selain itu juga delta harus memenuhi integral ini, yaitu integral delta X minus A dari minus tak hingga sampai tak hingga bernilai sama dengan 1. A adalah bilangan real. Nah, salah satu sifat yang akan dipenuhi oleh fungsi delta ini adalah seperti di persamaan 499 ini. Kalau ada suatu fungsi f dikalikan delta x minus a, maka hasilnya sama dengan fa dikalikan delta x minus a. Lihat, perhatikan bedanya di sini. Ini adalah nilai f di titik a. Jadi ini sudah suatu nilai, sementara kalau ini masih sembarang x ya. Nah, sekarang kalau kita integralkan dari minus tak hingga sampai tak hingga fx dikalikan delta x minus a, maka menurut persamaan 499 ini, integran ini dapat kita tuliskan menjadi fa kalikan delta x minus a. Nah, fa kan sudah suatu bilangan, maka bisa kita taruh di luar integral, kemudian tersisa integralnya, bentuknya adalah integral delta x minus a. Nah, ini kita lihat ke definisi fungsi delta tadi, maka nilainya harus 1. Sehingga di sini hasil akhirnya adalah FA. Nah, sebenarnya karena definisinya tadi nilai delta itu di selain titik A itu nilainya 0, maka integralnya pun bisa kita rubah batasnya dari A minus epsilon, epsilon suatu bilangan real positif, sampai A plus epsilon. Bisa. Hasilnya tetap akan sama seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk persamaan Schrödinger tidak gayut waktunya. Di sini berarti bagian potensialnya kita isikan sesuai definisi tadi di atas, yaitu minus alfa delta X. Nah, kemudian kita rubah bentuk penulisannya menjadi seperti ini. Bisa kita lakukan dengan cara setiap ruas kiri dan kanan itu kita kalikan dengan minus 2M per H bar kuadrat. Kalikan dengan kebalikannya ini. Sehingga ini jadi 1. Yang ini tadinya minus, ketemu dengan minus tadi itu jadi plus. Kemudian dikalikan dengan 2M per H bar kuadrat. Kemudian yang sisi sebelah kanan itu jadi minus 2M per H bar kuadrat kalikan E kalikan C. Nah, kemudian kita tata lagi. Bisa kita lakukan dengan cara dijumlahkan kedua ruas ini dengan 2ME per H bar kuadrat besi. Sehingga yang sisi kanan itu jadi 0, sisi kiri bisa kita tata seperti ini. 2ME per H bar kuadrat ini kita tata ulang dengan si alfa delta tadi. Nah, sekarang di wilayah, kalau kita tinjau fungsi delta, maka ini delta X ya, bukan delta X minus A, artinya di sini A-nya sama dengan 0. Maka di wilayah selain X sama dengan 0, nilai deltanya harus 0. Yaitu di wilayah X negatif maupun di wilayah X positif.
Sehingga pada kedua wilayah ini, persamaan ini untuk bagian yang alfa delta X ini akan menjadi 0. Sehingga tersisa hanya yang E saja. Sehingga kita bisa tuliskan di sini adalah 2 ME per H bar kuadrat besi. Nah, kemudian karena kalau kita kembalikan kepada definisi tadi, definisi potensial, coba kita lihat lagi. Ini dia. Perhatikan di sini, karena delta itu nilainya kalau enggak tadi 0 ya hingga, sementara alfa di sini adalah bilangan positif, maka nilai maksimum dari potensial ini adalah 0. Ya, ketika X-nya bukan sama dengan 0 kalau kasus delta ini. Kemudian nilai minimumnya ya hingga, minus hingga. Nah, nilai minimumnya adalah minus hingga. Sehingga karena nilai minimumnya minus hingga, berapapun energi yang dimiliki oleh partikel itu masih dibolehkan, meskipun partikelnya memiliki energi negatif, itu masih dibolehkan. Dibolehkan dalam artian apa? Dalam artian kita masih tetap akan bisa mendapatkan keadaan stasioner yang ternormalkan, sebagaimana dibahas di video yang lain. Jadi salah satu syarat kita ingatkan kembali, agar keadaan stasioner itu bisa dinormalkan, maka energi dari partikel itu harus melampaui atau harus di atas dari nilai minimum dari potensial. Nah, kebetulan ini kok nilai minimum dari potensial adalah minus hingga, ya berarti berapapun energinya masih diizinkan. Sehingga sekarang kalau partikel itu energinya negatif, kita gunakan istilah bahwa keadaan partikelnya disebut sebagai keadaan terikat. Kemudian kalau partikelnya bernilai positif, maka keadaan partikel kita sebut sebagai keadaan terhambur. Nah, di bagian pertama ini kita akan bahas untuk keadaan terikat dulu. Karena keadaan terikat tadi adalah ketika E-nya itu negatif, maka ungkapan yang di atas ini tadi ini bernilai negatif. Kita akan tuliskan ini semua di dalam K sama dengan akar min 2ME per H bar kuadrat. Kalau lihat karena E-nya negatif, sementara di sini ada negatif, maka nanti di dalam akar tetap positif. Kalau ini dikuadratkan tentunya akan menghasilkan minus 2ME per H bar kuadrat. Tapi di depan ada minus jadi plus. Kembali seperti tadi persamaan di atas tadi. Nah, sekarang tentunya kalau melihat persamaan diferensial semacam ini, jelas terlihat solusinya adalah eksponensial E pangkat Kx dan E pangkat minus Kx. Untuk wilayah X positif kita akan tuliskan solusinya. Solusi umumnya adalah besi plus. Untuk wilayah X negatif adalah besi minus. Di sini A, B, C, dan D itu adalah konstanta-konstanta yang mungkin untuk kita reduksi, kita hilangkan, atau bisa jadi kita cari nilainya dengan memanfaatkan syarat-syarat batas. Syarat batas itu tentunya dasar pertimbangannya adalah pertimbangan fisis. Nah, salah satunya sebagai syarat batas adalah di wilayah X hingga itu nilai fungsi gelombangnya itu harus 0. Itu agar nanti ketika kita lakukan integral dari modulus kuadrat besinya itu bisa bernilai berhingga. Begitu juga untuk di wilayah X minus hingga, itu nilai besinya juga harus 0. Tadi karena di wilayah X positif itu yang berperan adalah besi plus, sementara di wilayah negatif adalah besi minus, maka penghitungan syarat batas tadi ya menggunakan
besi yang sesuai ya. Kalau di wilayah X tahingga berarti kita pakai besi plus, di wilayah minus tahingga kita pakai besi minus. Oke, mungkin sementara kita hentikan dulu videonya karena ini sudah adzan. Nanti kita sambung lagi. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sampai di sini bahwa ada syarat batas yang harus dipenuhi, yaitu di wilayah ekstrim, di wilayah ujung-ujung X plus tahingga dan X minus tahingga nilai besinya harus 0. Nah, itu semua perlu dipenuhi oleh si fungsi gelombang agar fungsi gelombang tersebut dapat dinormalkan. Kalau dia dapat dinormalkan, maka dia bisa kita gunakan untuk membentuk rapat peluang. Nah, sehingga kalau kita terapkan sekarang misalkan di wilayah X plus tahingga, si plus itu akan menjadi yang suku pertama di sini ada A, E pangkat K tahingga, yang suku kedua B, E pangkat minus K tahingga. Nah, yang ini jelas otomatis bernilai 0 karena E pangkat minus K tahingga ini menuju ke 0. Kemudian yang suku pertama di sini E pangkat K tahingga ini nilainya sangat besar sekali, sehingga padahal dia harus sama dengan 0. Maka agar itu terpenuhi, ya kita akan atur nilai A sama dengan 0. Begitu juga di wilayah minus tahingga. Di sini ketika dimasukkan nilai minus tahingga ini untuk menggantikan X, maka di sini ada minus K tahingga dikalikan ditambah dengan D E pangkat K tahingga. C E pangkat minus K tahingga ditambah dengan D E K tahingga. Yang ini seperti yang di atas tadi, ini akan 0, sementara yang ini E pangkat K tahingga ini bernilai tahingga. Dan itu harus sama dengan 0, berarti sama seperti tadi sebelumnya, yang A di sini kita set sama dengan 0, yang D juga kita set sama dengan 0. Nah, sehingga sekarang bentuk dari besi plus maupun besi minus ini dapat kita tuliskan menjadi seperti persamaan 4109 ini. Nah, tersisa berarti kita hanya punya dua tetapan, dua konstanta yang belum diketahui. Kemudian fungsi ini juga harus kontinu di setiap titik, maka kalau ini adalah di wilayah X minus wilayah X negatif, sementara besi plus itu di wilayah X positif, maka mereka harus bertepatan nilainya di titik X sama dengan 0. Nah, agar nilainya bertepatan, maka di X sama dengan 0, besi plus contohnya di sini akan sama dengan B. Sementara besi minus ketika X-nya 0, maka sama dengan C. Nah, agar sama nilainya, maka kita set B sama dengan C. Itu sehingga sekarang ungkapan untuk besinya sudah bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Sampai di sini kita hanya tersisa satu konstanta saja B, yang tadinya ada 4, tadinya ada A, B, C, D, sekarang kita cukup mencari satu konstanta saja. Kemudian ini bentuk ungkapan di 4110 ini bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lebih ringkas, yaitu B kalikan E pangkat minus K nilai mutlak X. Ketika X-nya positif, yaitu yang ini, maka bentuknya langsung BE min KX. Ketika X-nya negatif, di sini nilai mutlaknya menjadi tetap positif, tapi karena ada negatif di sini, maka nilainya di atas juga tetap minus atau tetap negatif juga. Sementara di sini, ketika X negatif, ya otomatis nilai di atas ini juga akan negatif. Jadi hasil bentuk ini sebenarnya sama saja dengan bentuk yang di atas ini. Kemudian sekarang dari kita lihat ini dari persamaan Schrödinger yang awal,
yaitu yang atas tadi, yang awal ini, ya ini akan kita integralkan kedua ruasnya kanan dan kiri. Kita integralkannya dari sebelah kirinya 0 sampai sebelah kanannya 0. Maka kita tuliskan sekarang di sini dari sebelah kirinya 0 yaitu minus epsilon sampai sebelah kanannya 0 plus epsilon. Ingat tadi karena fungsi deltanya adalah delta x, bukan delta x minus a. Kalau seandainya di sini delta x minus a, ya berarti kita mulainya dari a minus epsilon sampai a plus epsilon. Nah, kemudian integral yang suku pertama. Suku pertama ini jelas sekali kelihatan di sini. Ini adalah turunan kedua dari besi. Ketika kita integralkan, maka hasilnya tentunya adalah turunan pertamanya. Kemudian batasannya tadi dari minus epsilon sampai plus epsilon. Kemudian suku kedua. Suku kedua kita gunakan sifat dari fungsi delta tadi. Ini adalah fungsi f-nya seperti di atas tadi. Maka delta dikalikan besi ini sama dengan delta dikalikan besi di titik x-nya sama dengan 0. Yaitu besi 0. Sehingga karena itu sudah jadi suatu nilai besi 0, kita taruh di luar integral pun boleh. Kemudian di sisi kanan ini kita pecah integralnya menjadi dua bagian. Yang pertama integral dari minus epsilon sampai 0, lalu dilanjutkan integral dari 0 sampai plus epsilon. Untuk wilayah ini tentunya di wilayah x negatif, maka si besinya yang kita gunakan adalah besi minus. Kemudian untuk wilayah x positif, maka yang kita gunakan adalah besi plus. Nah, kemudian masuk ke baris berikutnya. Integral delta x, karena ini a-nya sama dengan 0, maka dari minus epsilon sampai plus epsilon integralnya hasilnya ya 1. Kemudian sehingga karena 1 ya jadi suku kedua di sini jadi minus alfa kalikan besi 0. Lalu ini adalah ungkapan untuk besi negatif, besi minus, ini adalah ungkapan untuk besi positif. Yang bagian sini belum kita lakukan perhitungan. Kita masuk ke baris keempat. Baris keempat, besi 0 tadi, karena definisi besi adalah seperti ini, maka ketika x-nya 0, ya otomatis e pangkat ini akan menjadi e pangkat 0, yaitu 1, sehingga besi 0 sama dengan b. Sehingga besi 0 ini kita ganti dengan b. Kemudian integral dari b e pangkat kx tentunya adalah b dibagi dengan k, lalu e pangkat kx. Batasnya minus epsilon sampai 0. Begitu juga ya untuk integral kedua di sini. Hasilnya tentunya adalah minus seper K B E pangkat minus KX. Batasnya dari 0 sampai epsilon. Kalau kita masukkan batas-batasnya, maka kita dapatkan yang ini batas atas kita masukkan ketemunya E pangkat 0 sehingga 1. Lalu yang minus epsilon dimasukkan ke sini jadi E pangkat minus K epsilon. Kemudian untuk suku kedua di sini, batas atasnya adalah epsilon, maka jadi E pangkat minus K epsilon. Batas bawahnya 0 dimasukkan ke sini jadi E pangkat 0 yaitu sama dengan 1. Ini sebenarnya mirip seperti yang suku pertama tapi hanya minusnya. Maka ini kita tukar posisinya ini 1, ini E pangkat minus K epsilon, maka harus kita kalikan dengan minus 1 di depan. Sehingga di sini jadi plus. Lihat bentuknya sama persis, maka ini menjadi 2 kalinya. 2 kali dari ungkapan yang salah satunya ini tadi. Jadi 2 per K, B dikalikan 1 minus E pangkat minus K epsilon. Nah, kemudian yang ini kita akan tuliskan dalam ungkapan semacam ini, yaitu kita masukkan nilai batasnya. Kali ini yang mau dievaluasi adalah D besi per DX ya, bukan besinya, tapi D besinya, turunan besi terhadap X ini. Jadi ini adalah nilai turunan besi terhadap X di titik epsilon dikurangi dengan nilai turunan besi terhadap X di titik minus epsilon.
Oke, sekarang kita akan melakukan perhitungan yang lain dulu. Misalkan kita mau menghitung nilai turunan besi terhadap X di titik tepat sebelah kanannya X sama dengan 0. Maka ini bisa kita tuliskan dalam bentuk ungkapan semacam ini. Limit epsilon mendekati 0, dbc per dx dievaluasi pada titik epsilon, lalu epsilonnya kita ambil limitnya menuju ke 0. Maka pada wilayah ini tentunya ini adalah wilayahnya besi plus, maka yang kita turunkan di sini adalah besi plus. Kemudian besi plus adalah B E pangkat minus KX per DX. Kalau diturunkan ya menjadi minus KB E pangkat minus KX. Dimasukin titik yang mau dievaluasi, yaitu epsilon. Kita masukkan nilainya. Jadi minus K B E pangkat minus K epsilon. Kemudian kita ambil limitnya E menuju ke 0, maka didapatkan di sini akan menuju ke E pangkat 0, yaitu menuju ke 1, sehingga di sini adalah hasilnya adalah minus KB. Ini adalah nilai turunan besi tepat di sebelah kanannya X sama dengan 0. Kemudian sekarang kita akan hitung nilai turunan besi tepat di sebelah kirinya. Maka yang akan kita gunakan di sini adalah besi minus, sama persis bentuknya seperti di atas ini, tapi yang kita gunakan adalah besi minus. Sehingga besi minusnya adalah B E pangkat KX, kita turunkan menjadi K B E pangkat KX, dimasukkan nilai titiknya yaitu di titik minus epsilon, sehingga di sini jadi K B E pangkat minus K epsilon, lalu diambil limitnya E menuju 0, maka ini seperti kita mengambil nilai ini dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan, menuju ke arah kanan mendekati ke titik X sama dengan 0. Dan ketika diambil limitnya E pangkat minus K epsilon ini, limit E mendekati 0, maka dia akan bernilai 1. Sehingga hasilnya sama dengan KB. Nah, ini tadi adalah nilai turunan X, nilai turunan besi tepat di sebelah kanan, sementara ini adalah nilai turunan besi tepat di sebelah kirinya 0. Kalau kita ambil selisihnya, maka itu sebenarnya sama saja dengan selisih antara dua nilai turunan ini, yaitu besi di posisi di titik epsilon dikurangkan dengan nilai turunan besi di titik minus epsilon, tapi epsilonnya kita ambil menuju ke 0. Kita ambil limitnya menuju ke 0. Sehingga ya yang kita dapatkan untuk bagian ini adalah untuk bagian ini adalah kalau ini tadi kita ambil limitnya tadi menjadi KB, jadi minus KB, ini dia minus KB. Lalu yang bagian kedua ini menjadi plus KB, sehingga kita dapatkan minus KB minus KB. Nah, ini kita di persamaan 415 ini kita kembali ke persamaan ini ya, dengan sekarang nilai turunan ini tadi diganti dengan yang ini ya. Ketika persamaan ini kita ambil limitnya untuk epsilon menuju ke 0 ya. Untuk epsilon menuju ke 0, maka yang ini turunan ini akan menjadi 4113 ini, sementara yang turunan yang satunya ini akan menjadi 4114 ini ya. Ketika tadi diambil limitnya menuju ke epsilon menuju ke 0. Ini dia tadi. Maka ini di limitnya kita taruh di dalam, sehingga kita dapatkan tadi yang suku pertama di sini menjadi minus KB dan yang suku kedua menjadi plus KB. Karena ada minus, di sini juga jadi tetap minus. Kemudian ini kalau dikurangkan menjadi minus 2 KB. Oke.
Itu dia. Nah, sekarang yang ini tetap tidak ada perubahan karena dia tidak melibatkan epsilon di suku kedua ini, maka dia tetap. Kemudian yang sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanan tadi adalah E kalikan 2 per K B kalikan 1 minus E pangkat minus K epsilon. Ketika diambil limit E menuju 0, maka di sini E pangkat 0 menuju ke E pangkat 0. E pangkat 0 adalah 1. Jadi nanti di sini akan menjadi 1 minus 1 yaitu 0. Berarti sisi sebelah kanan adalah 0. Oke, kemudian sekarang dari sini sudah lebih mudah bentuknya. Kita jumlahkan kedua ruas ini dengan plus alfa beta, sehingga ketika dijumlahkan dengan plus alfa beta ini akan hilang. Lalu di sebelah kanan muncul plus alfa beta ini. Kemudian coba kita lihat di sini alfa beta, alfa B, maaf ya, alfa B. Nah, kemudian di kedua ruas sama-sama ada B, maka bisa kita hilangkan sehingga kita tersisa bentuk persamaan K kalikan H bar kuadrat per M sama dengan alfa. Ini bisa kita selesaikan untuk mendapatkan nilai K menjadi, ya, K di sini berarti M, ini juga dikalikan dengan M, kedua ruas, maka yang M ini menjadi hilang. Di sini jadi ada alfa M, lalu dikalikan dengan 1/2 bar kuadrat, ini juga hilang, maka jadi dibagi dengan, sebelah kanan ini menjadi dibagi dengan H bar kuadrat. Oke, jadi inilah nilai K yang kita dapatkan. Padahal nilai K sendiri tadi dari awal kita sudah definisikan sama dengan akar minus 2ME per H bar. Tadi ada kekeliruan di sebelum di pembahasan sebelumnya tadi. Di situ saya sebutkan per H bar kuadrat, harusnya per H bar ya. Tadi kita definisikan K adalah akar minus 2ME per H bar. Sementara sekarang kita dapatkan K adalah M alfa per H bar kuadrat, maka kita bisa selesaikan dari bentuk persamaan ini untuk mendapatkan nilai E. Ya, maka kalau di sini hanya pangkat 1, di sini H pangkat 2, sehingga tersisa di sini menjadi H pangkat 1, di sini sudah tidak ada H bar, sorry. Di sini sudah tidak ada H bar, di sini tersisa H bar pangkat 1. Kemudian ini kedua ruas kita kuadratkan, ini jadinya hilang akarnya. Lalu di sini jadi M kuadrat alfa kuadrat per H bar kuadrat. Kemudian di sini jika di sini ada M pangkat 1, di sisi kanan ada M kuadrat, maka M-nya bisa kita hilangkan, yang sebelah kiri, yang di kanan tersisa pangkat 1. Lalu kita bisa tersisa dapatkan E sama dengan minus M alfa kuadrat per 2 H bar kuadrat. Nah, sekarang sudah dapat nilai E, tinggal nilai B yang belum kita dapatkan. Nilai B tadi terakhir ada di sini. Ya, kita seperti biasa kita akan dapatkan nilai B ini dengan proses normalisasi. Kita dapatkan dari proses normalisasi. Bahwa integral dari minus tahingga sampai plus tahingga dari modulus kuadrat besi itu harus sama dengan 1. Maka untuk mengerjakannya kita sekarang pecah dulu menjadi 2 bagian, yaitu integral dari minus tahingga sampai 0 dan integral dari 0 sampai plus tahingga. Wilayah X negatif ini tentunya besinya adalah besi minus, wilayah X positif pakainya besi plus. Kemudian sebagai karena ini adalah modulus kuadrat, maka kita tuliskan di sini adalah besi minus konjugat dikalikan besi minus. Begitu juga yang di sini besi plus, ini adalah besi konjugat dikalikan besi plus. Kemudian ini adalah definisi dari besi minus, BE pangkat KX konjugat. Ini BE pangkat KX, ini adalah besi minusnya. Ini adalah besi plus konjugat, ini adalah besi plus. Karena dia tidak ada bagian imajinernya, maka yang E pangkat KX ya tetap E pangkat KX. Di sini juga E pangkat KX, maka kalau dikalikan jadi E pangkat 2KX. Sementara B konjugat dikalikan dengan B, kita tulis di depan menjadi B modulus kuadrat. Kemudian yang ini juga sama, akan ada B konjugat kalikan B, jadi B modulus kuadrat, kita taruh di depan ini. Kemudian E pangkat minus KS
ketemu dengan E pangkat minus KX menjadi E pangkat minus 2KX. Ketika diintegralkan, maka jadi 1/2K E pangkat 2KX. Kalau yang ini menjadi 1/2K, 1/-2K E pangkat, maaf ini keliru ya, di sini harusnya adalah minus 2KX. Ya, di sini harusnya minus 2KX. Kemudian, maka ketika dimasukkan batas-batasnya, ini batas yang atas masukkan 0, maka jadi E pangkat 0 yaitu 1. Dimasukkan batas bawah jadi E pangkat minus tak hingga yaitu 0. Yang kedua di sini, ketika dimasukkan batas atasnya plus tak hingga, karena di sini tadi adalah minus 2KX, berarti minus 2K tak hingga. Jadi E pangkat minus tak hingga, nilainya adalah 0. Kemudian ketika masukkan batasan 0, jadi E pangkat 0. Jadi sama dengan 1. Maka kita dapatkan di sini 1 minus 0, 1, 0 minus 1, 1, minus 1, maaf. Lalu ada minus di depan jadi plus 1. 1 plus 1, 2, saling menghilangkan dengan yang di bawah ini. Sehingga tersisa adalah modulus kuadrat B dibagi dengan K. Tadi nilai ini harus sama dengan 1. Maka dari sini kita bisa dapatkan solusinya untuk B adalah modulus kuadrat B sama dengan K, atau B sama dengan akar K dikalikan E pangkat I theta. Theta itu boleh sembarang bilangan real. Ini solusi umum ya. Karena ini kalau diambil modulus kuadratnya pasti akan ketemu sama dengan K. Kemudian biasanya untuk memudahkan kita pilih saja theta sama dengan 0 sehingga nanti E pangkat I theta menjadi 1. Sehingga B adalah akar K. Nah, padahal K tadi adalah apa? K tadi adalah M alfa dibagi dengan H bar kuadrat. Maka kalau diakarkan ya berarti akar M alfa per H bar. Sehingga sekarang kita dapatkan sudah solusi lengkapnya untuk besi, yaitu ini tadi adalah B-nya, lalu ini adalah K. Ya, ini adalah K-nya. Oke, sampai di sini video bagian pertama ini, yaitu membahas keadaan terikat untuk potensial V sama dengan minus alfa delta. Untuk bagian terhamburnya akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.